Benteng Vredenburg berdiri tepat di jantung kota Yogyakarta. Dibangun oleh Belanda pada abad ke-18. Ya, fungsi awalnya adalah sebagai pos militer penjajah. Namun kini, benteng ini telah menjelma menjadi museum sejarah yang terbuka bagi siapa saja. Pada kali ini kita akan jalan-jalan dan melihat seperti apa arsitektur benteng Vredenburg ini. Tidak hanya dari luar, tapi juga dari sisi ruang, bentuk, dan fungsinya. Oke, bangunan ini dibangun pada tahun 1760 untuk mengawasi keraton. Secara fungsional ini bukan buat kenyamanan, tapi buat militer. Jadi bentuk dari benteng ini sendiri itu berbentuk simetris dan juga dinding-dindingnya pada tebal. Nah, untuk gaya arsitekturnya sendiri ini tuh bergaya kolonial militer. Udah jelas ya, kolonial militer. Jadi bukan buat kenyamanan, tapi buat keamanan. Memang iya, secara fungsi Vredenburg memang lahir dari kekuatan dan pengawasan. Tapi ketika fungsinya bergeser menjadi museum, muncul pertanyaan. Apakah arsitekturnya cukup adaptif atau justru terjebak pada bentuk masa lalu? Entahlah. Sudah sempat ke dalam diorama 1, jadi gimana feel-nya untuk Mas Faris? Tadi sih ini ya, waktu pertama kali masuk itu ruangannya tuh terasa memang gelap dan juga ada beberapa itu kayak furnitur atau yang kayak selling-sellingnya gitu, itu udah modern banget, bukan jenis-jenis yang lama gitu. Dan juga untuk beberapa pintu juga itu bentukannya kalau di luar kelihatan kayak masih kuno ya, tapi kalau udah masuk ke dalam itu ada pintu-pintu yang modern, otomatis gitu. Mekanismenya juga udah termasuk modern, kayak begitu. Iya benar-benar. Jadi museum ini tuh udah di beberapa bulan atau tahun lalu itu direvitalisasi, jadi lebih di-upgrade lagi di bagian dalamnya. Itu aku udah terakhir kali kesini tuh waktu semester berapa? Semester 1 kalau nggak salah, itu masih belum ada pintu otomatis, jadi mungkin karena sudah direvitalisasi tadi jadi lebih baik lagi. Ya, setelah dari diorama 1 aku dan Faris bakal ke diorama 2. Suasana langsung berubah, pencahayaan terasa minim, dan ruang-ruang di dalamnya cenderung gelap. Di satu sisi, atmosfer ini mungkin ingin mempertahankan kesan historis, tapi di sisi lain, ruang jadi terasa kurang terbuka dan agak menekan. Beberapa elemen interior terlihat sudah diperbarui, kursi dan display terasa modern, bahkan mungkin terlalu modern untuk konteks bangunan lama seperti ini. Ada kontras antara dinding kolonial yang kokoh dengan furnitur baru yang bersih dan simpel. Apakah ini harmoni atau justru kehilangan identitas? Pada diorama 4 ini bikinnya masih ini menggunakan kamprok, terus lantainya vinyl kayu, nggak tahu ya temannya berapa. Terus dari lampunya ini lebih terang loh dari diorama 1, 2, dan 3 tadi. Oke, tadi baru saja kami itu memasuki diorama 2 dan 3. Nah, menurut Izzy sendiri itu gimana sih suasana di dalamnya itu, dan apa aja yang ada di dalam? Ya, waktu kita masuk ke diorama 2 tadi sama diorama 3 itu suasananya nggak beda jauh sama diorama 1. Dari segi arsitekturnya terlalu gelap untuk lampunya redup gitu. Spotlightnya feel-nya tuh rasanya kayak masuk
ke bioskop, suasana bioskop itu terasa kayak gitu. Jadi nggak terlalu fokus, kalau orang masuk situ nggak terlalu fokus ke diorama itu, langsung lewat aja soalnya terlalu gelap. Langit-langitnya pun tampak sudah diperbarui. Pintu otomatis menyambut pengunjung saat masuk, memberi kesan canggih, tapi sekaligus menghapus sebagian rasa sejarahnya. Modernisasi memang penting, tapi dalam bangunan bersejarah, setiap perubahan seharusnya berdialog dengan masa lalunya, bukan memutusnya. Dari pengalaman ini, kami belajar bahwa merestorasi bukan berarti mengganti, dan menjadikan bangunan bersejarah sebagai museum, bukan sekedar soal fungsi, tapi juga rasa.